itu sebenarnya menurut saya pribadi ya, itu bukan menjadi nomor satu sih Kak untuk kita bisa produktif menulis, kita juga bisa menerbitkan buku. Tapi poin pertama yang paling penting untuk kita produktif menulis sampai bisa menerbitkan buku itu, yang pertama dari rasa kemauan kita yang tinggi. Kita jangan takut menulis, jangan berpikir tulisan pertamaku tuh harus sempurna, nggak perlu teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Kalau ada typo dikit, ada kesalahan dikit, ada yang kurang nyambung, it's okay, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Writing Class dari Wattpad hingga sukses difilmkan bersama Eriska Febriani. Perkenalkan, saya Ifah, pembawa acara yang akan menemani teman-teman belajar bersama malam ini. Saya senang banget nih, teman-teman kayaknya nih antusias nih, dilihat dari reaction ini antusias banget ini untuk belajar dan produktif meskipun ini hari Minggu malam ya teman-teman ya. Nah, Iva pengen tahu nih teman-teman. Teman-teman di sini tuh asalnya dari daerah mana aja sih? Boleh banget ya ketik di chat. Ini saya penasaran banget nih, kira-kira dari mana aja? Bandar Lampung, Kak. Wih, keren. Ada yang dari Bandar Lampung ya, ada yang dari Depok, ada yang dari Jambi, ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, Kota Kartanegara. Kak. Banget. Ini teman-teman emang benar-benar semangat ya buat belajar malam ini nih. Alhamdulillah ya teman-teman, dengan adanya teknologi seperti Google Meet ini, meskipun teman-teman dari daerah yang berbeda, tapi tetap bisa belajar bersama nih. Supaya kegiatan belajar kita lancar, ada peraturan yang harus kita ikutin. Pertama, teman-teman diharapkan untuk menggunakan nama asli di username Google Meet ya teman-teman, supaya mudah dikenali. Kemudian teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Mikrofonnya nanti bisa dihidupkan apabila teman-teman sudah dipersilakan oleh kakak moderator untuk bertanya. Selain itu, teman-teman juga boleh banget hidupkan kameranya dan gunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp. Nanti di sesi tanya jawab ada 2 cara untuk bertanya ya teman-teman. Untuk cara yang pertama, itu nanti teman-teman bisa bertanya lewat kolom chat. Jangan lupa ditulis dulu namanya siapa, baru kemudian tulis pertanyaannya secara singkat dan jelas. Dan cara kedua, nanti teman-teman bisa gunakan fitur raise hand ya teman-teman. Kalau sesi tanya jawabnya sudah dibuka nih oleh kakak moderator, nanti teman-teman bisa klik raise hand. Nanti akan dipilih dan dipersilakan oleh moderator untuk bertanya. Saat bertanya, mohon nanti teman-teman on kamera dan on mikrofon ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Udah setuju ya sama peraturannya ya? Kalau setuju boleh banget nih, reaction jempolnya mana nih? Setuju Kak. Oke, udah pada jempol semua nih ya. Berarti udah siap untuk belajar. Nah, yang nggak kalah penting nih teman-teman. Teman-teman wajib banget ya, ini wajib hukumnya untuk siapkan alat tulis, kertas, atau buku untuk mencatat. Karena mencatat manual dengan tulis tangan ya teman-teman, menurut studi itu lebih efektif nih untuk memahami hal baru serta memperkuat dan mempertahankan memori. Jadi teman-teman bisa siap-siap dulu, diambil alat tulisnya, diambil kertas atau buku catatannya ya. Selain itu, aku juga punya info penting nih teman-teman. Panitia sudah menyiapkan hadiah spesial, buku ya teman-teman, giveaway, untuk peserta yang pertama paling aktif dan kedua peserta yang paling eksis membuat konten selama webinar. Jadi buat yang pengen dapat hadiahnya jangan malu-malu untuk bertanya dan bikin konten atau story di Instagram teman-teman ya. Nanti jangan lupa tag Instagramnya Detak Pustaka ya teman-teman. Buat Instagramnya apa sih Kak? Nah itu nanti kakak panitia bisa share di kolom chat ya Kak. Instagramnya Detak Pustaka tuh apa sih nama username-nya? Terus tanpa menunggu lebih lama, ini kita akan memasuki sesi belajar nih teman-teman.
Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya nih, moderator kita yang super keren, yaitu Kak Ayu Novitasari. Nah, Kak Ayu Novitasari ini biasanya disapa dengan nama Kak Nosa. Kak Nosa bekerja pada divisi CRM. Dalam kesehariannya, Kak Nosa berkomunikasi dengan para penulis dan tidak jarang pula berdiskusi dan melayani konsultasi naskah untuk mewujudkan buku yang berkualitas. Kepada Kak Nosa, saya persilakan untuk memandu sesi belajar kita. Silakan Kak Nosa. Oke Kak Iva, terima kasih. Halo teman-teman, suara Nosa jelas kan ya? Jelas, Oke, Kak. terima kasih. Jelas, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Oke, bisa kasih reaksinya ya kalau teman-teman sedang berbahagia nih. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita malam ini yang bertemakan dari Wattpad hingga sukses difilmkan. Nah, acara kita kali ini nih teman-teman spesial banget karena kita kedatangan sosok penulis yang karyanya pasti sudah sering teman-teman dengar, baca, atau bahkan teman-teman udah pernah nonton filmnya nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Eriska Febriani? Oke, reaksinya dong teman-teman untuk menyambut Kak Eriska. Oke, nah Kak Rizka ini teman-teman merupakan penulis yang sukses melahirkan karya populer seperti Dirnatan. Ayo siapa yang nggak tahu Dirnatan di sini? Dan ada Serendipity, Hello Salma, Di Bawah Umur, Kisah untuk Gary, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi dari Wattpad ke buku sampai layar lebar, semua karyanya selalu berhasil bikin banyak orang jatuh cinta nih. Nah, di webinar kali ini kita bakal ngobrol santai bareng Kak Eriska tentang dunia kepenulisan, proses kreatifnya, dan tentu aja inspirasi yang bisa kita ambil untuk perjalanan kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan ragu nih ya buat aktif karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi gak usah lama-lama nih ya ngeliat teman-teman malam ini. Jadi kita sambut bersama penulis inspiratif kita hari ini. Halo Kak Eriska Febriani. Halo semuanya, selamat malam. Udah siap nih Kak lagi teman-teman. Suaraku terdengar jelas ya? Aman. Oke. Oke, aman, jelas. Oke. Untuk tim operator, boleh nih. Ramai sekali ya hari ini, malam ini yang mau belajar. Ini menunjukkan kalau teman-teman pengen banget kenal lebih jauh dan banyak belajar bareng Kak Ariska nih Kak malam ini. Betul. Oke, biar makin seru nih, boleh banget dimulai Kak Ariska. Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan namaku Eriska Febriani, bisa dipanggil Eriska. Buat yang belum kenal karyaku apa aja sih, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah karya-karyaku yang sudah diterbitkan dan difilmkan. Mungkin ada yang sudah tahu Dirnatan, kemudian lanjutannya Hello Salma, Thank You Salma, Kisah untuk Gary yang diperankan oleh Siva Haju dan Angga Yunanda. Kemudian ada Serendipity, Goodbye Daniel, Pancarona, dan novelku yang terbaru. Itu ada yang berjudul Memori Era 2000-an dan juga Cita-Cinta Caraka. Jadi saat ini selain menulis, aku juga sedang baru aja lulus dari S2 aku di IPB University, jurusan arsitektur lanskap. Mungkin banyak yang bingung gitu ya. Kok jurusan departemen arsitektur lanskap tapi kok malah nulis? Nah, itu sebenarnya ada ceritanya. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di departemen arsitektur lanskap, tapi juga di sisi lain aku suka banget menulis gitu. Oke, boleh ke slide berikutnya.
Nah, jadi awalnya sebelum kita cuap-cuap lebih panjang, kayaknya lebih baik kalau aku mengenalkan diriku dulu. Aku tuh seseorang yang sama sekali nggak suka baca buku tadinya, karena aku ada di keluarga yang memang nggak suka baca gitu ya. Jadi kayak aku benar-benar nggak suka baca buku, dan kebetulan aku punya trauma juga sama baca buku, karena dulu aku ingat waktu aku SD, aku punya pengalaman buruk. Jadi waktu aku SD tuh aku punya penjaga perpustakaan yang galak banget. Kalau sekarang kan enak ya, kayaknya udah mulai terbuka sama literasi, banyak perpustakaan yang ngadain gerakan literasi, bahkan ngadain seminar kayak gini. Itu tuh adalah sebuah privilege gitu ya menurutku, karena dulu tuh bahkan kayak perpustakaan dianggap sebagai tempat angker karena penjaganya serem banget. Dan aku ingat waktu aku SD, waktu kelas 5 SD, aku dipaksa untuk bikin sebuah review buku sastra klasik Indonesia, judulnya Siti Nurbaya. Nah, bayangin aja anak SD ya, yang sebenarnya harusnya dikenalkan sama buku yang seusianya gitu, tapi aku langsung dikasih bacaan yang berat banget, Siti Nurbaya. Dari situ aku kayak trauma sih, karena pikirnya, wah sastra ini berat banget gitu ya untuk dimengerti, karena kan bahasa sastra klasik Indonesia tuh tinggi banget untuk dimengerti. Jadi aku sempat nggak suka baca buku, sempat trauma, bahkan nggak mau menyentuh buku sama sekali gitu ya. Sampai akhirnya ketika aku SMP, kebetulan aku dipertemukan sama teman yang suka baca. Jadi kalau misalnya teman kalian nih punya teman yang suka baca, merupakan anugerah sih menurut aku. Karena dulu aku akhirnya terbuka pemikiranku bahwa oh baca buku tuh seru banget ya, karena temanku. Jadi aku punya teman sebangku yang dia sebenarnya punya jiwa wirausaha yang tinggi ya. Dia selalu bawa novel ke sekolah, ke kelas, tapi dibawanya itu dengan syarat teman-temannya itu dipaksa untuk minjem buku dan bayar dulu tuh. Karena aku teman sebangkunya, jadi mau nggak mau aku selalu jadi kambing hitam dia lah, kayak, oh ini bagus loh, coba deh baca gitu-gitu. Akhirnya karena dia teman sebangku aku, mau nggak mau, oh ya udah deh aku baca. Aku inget banget judul novel pertama yang aku baca, judulnya Lulu Lerjik. Nah, Lulu Lerjik itu kan kebetulan karakternya masih SMP ya, dan aku bacanya juga masih SMP. Pemikiran aku terbuka tuh, oh ternyata baca buku tuh seru banget ya, kita cuma duduk diem, tapi pikiran kita dibawa berkelana, kita bisa keliling dunia, kita bisa mengenal berbagai macam karakter manusia. Dari situ pemikiran aku terbuka. Yang awalnya cuma baca teen lead, kemudian beralih apalagi nih ya yang harus aku baca, karena menurutku tingkat membaca seseorang itu semakin banyak membaca, dia akan mencari lain, naik tingkat gitu ya. Yang awalnya suka baca teen lead, terus aku akhirnya baca chick lit, dan akhirnya penasaran untuk baca sastra klasik, novel-novel Jane Austen, dan akhirnya tibalah pemikiran di titik dimana waktu itu aku kelas 3 SMP, aku kepikiran untuk kayaknya aku udah banyak baca ya, pengen deh baca sebuah buku dengan konflik yang aku mau, dengan gaya bahasa yang aku mau, dengan karakter yang aku mau, tapi kok kayaknya belum ada ya penulis yang menciptakan kayak gitu. Terus aku kepikiran, kenapa aku nggak nyoba sendiri aja ya? Kenapa nggak nyoba nulis sendiri? Kenapa harus nunggu penulis lain? Akhirnya aku memberanikan diri untuk coba nulis cerita, tapi media aku adalah lewat SMS. Bingung nggak tuh lewat SMS? Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, waktu aku SMP, aku tuh inget banget kalau aku mengumpulkan semua nomor-nomor dari kakak kelas aku, nomor dari teman sekelas aku, nomor dari adik kelas aku waktu SMP, itu aku collect, karena dulu di era 2009, kalau kita ngirim 10 SMS kan bonusnya banyak banget ya. Kalau sekarang mungkin kayaknya udah nggak ngerasain lagi anak-anak zaman sekarang. Tapi dulu kalau kita ngirim 10 SMS itu kan bonusnya banyak banget. Terus aku mikir harus diapain ya bonus ini biar kepake. Akhirnya aku memutuskan untuk ngirim cerita. Jangan dibayangin ceritanya panjang lebar. Jadi itu dulu cuma kayak dialog 2 orang yang kayaknya berantakan banget gaya bahasanya. Kapitalnya juga nggak bener. Terus dialognya juga berantakan. Tapi aku beruntung karena aku memulai dari SMP, di mana ya aku menulis memang untuk senang-senang gitu. Nah, ketika aku mengumpulkan nomor-nomor dari teman-temanku, dari kakak kelasku, dari adik kelasku,
awalnya mereka mungkin mikir, kenapa sih nih orang kayaknya nggak jelas banget gitu ya. Tapi karena aku kirim terus, mereka jadi kecanduan gitu. Mereka jadi tiap hari nanyain, mana nih lanjutannya? Dan dari situ aku menemukan kesenangan gitu. Ternyata senang ya kalau misalnya karya kita tuh nggak cuma disimpan doang gitu di laptop, tapi kita bagikan ke banyak orang. Ternyata ada kebahagiaan sendiri ketika cerita kita tuh yang kita tulis itu bisa membuat orang tuh menunggu-nunggu lanjutannya apa. Dari situ aku selalu rajin untuk nge-post ke mereka, dan aku juga sempat nggak didukung sama orang tua aku menulis karena mereka mikir penulis itu bukan pekerjaan yang punya masa depan gitu. Itu alasannya kenapa akhirnya aku mengambil Departemen Arsitektur Lanskap sampai lanjut S2, karena sempat keterima undangan waktu kuliah, dan waktu itu pengen banget sih masuk sastra, tapi karena nggak didukung, bahkan sempat disita juga laptopnya, karena mikir itu tadi, penulis itu bukan pekerjaan yang punya masa depan yang cerah gitu ya. Akhirnya aku nggak didukung, tapi aku tetap nulis. Aku tetap nulis di HP, aku tetap nulis di kertas, untuk bisa aku bagikan ke teman-temanku, untuk bisa aku bagikan supaya orang-orang tuh membaca ceritaku. Jadi dari dulu aku memang gak pernah menyimpan ceritaku di dalam laptop, menyimpan ceritaku supaya aku doang yang baca karena malu. Aku dari dulu memang selalu memberanikan diri mengatasi rasa malu itu untuk ayo deh posting ceritanya. Tujuannya apa? Supaya cerita yang aku tulis itu tuh punya pembacanya. Supaya cerita yang aku tulis itu dapat feedbacknya. Nah, dari situ kan aku dapat feedback nih. Apa ya yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku tingkatkan. Dan juga aku tanpa sadar sudah membentuk pasar ketika aku mengirim ceritaku ke lebih banyak orang. Oke, bisa ke slide berikutnya. Kita lanjut lagi. Kemudian ketika aku masuk SMA, aku pindah ke Facebook. Jadi dulu tuh aku punya trik supaya cerita aku dibaca oleh banyak orang. Karena orang mungkin mikir, siapa sih Ariska Febriani ya? Cuma anak SMA yang iseng-iseng nulis cerita. Aku mikir kalau pakai nama aku menulis, orang nggak akan baca gitu. Akhirnya aku menunggangi lah kayak Ride the Wave. Kebetulan aku juga Beliebers. Siapa yang Beliebers di sini? Aku fans beratnya Justin Bieber, dan aku kayak pengen banget nulis di mana tokoh utamanya ya Justin Bieber gitu. Istilahnya fanfiksi lah ya, di mana cerita yang kita tulis tokohnya adalah idola kita. Nah, aku posting deh di Facebook. Kalau dulu kan ada fitur notes ya, catatan, kita bisa kayak ngepost banyak cerita di sana. Yang awalnya cuma satu orang yang baca, itu aku promosi satu persatu. Jadi kayak semua nama yang kalau dulu ya, nama mereka tuh nggak pakai nama asli, jadi kayak misalnya dia Beliebers, pasti nama Facebooknya misalnya Ariska Beliebers gitu-gitu. Jadi semua orang yang punya nama Beliebers itu aku DM, aku kirim pesan untuk baca ceritaku. Aku mikirnya karena mereka penggemar Justin Bieber, mereka akan baca ceritanya. Yang awalnya mungkin kayak, apa sih, kenapa dia selalu nge-tag aku, karena dulu kan di fitur Facebook bisa nge-tag gitu ya. Awalnya mungkin terganggu, tapi karena penasaran, karena punya rasa cinta yang sama dengan Justin Bieber, mereka jadi baca. Jadi satu persatu yang awalnya cuma 10 orang pembaca, 100, 500, sampai akhirnya 1000, dan mereka jadi pembaca setia aku. Nah, karena aku nge-post, jadi aku punya tuntutan nih, setiap hari Rabu dan Jumat aku akan nge-post ceritanya, atau mereka akan akan demo tuh. Jadi ayo dong kapan ini, dan ternyata dari kebiasaan aku nge-post di Facebook itu yang akhirnya mau nggak mau aku jadi masang deadline. Yang akhirnya menjadikan menulis itu jadi sebuah kebiasaan buat aku yang mungkin ya awalnya kayak dituntut. Karena itu tadi ada deadline, wah aku harus posting nih, jadi mau sesibuk apapun. Kebetulan dulu waktu aku SMA, aku ikut ekskul banyak banget ya, marching band, paduan suara juga. Oke. Untuk ngepost terus tuh. Yang awalnya mungkin dipaksa, tapi lama-kelamaan karena aku melakukan secara rutin, itu jadi sebuah kebiasaan yang aku jadi enjoy gitu ngelakuinnya. Oke, lanjut.
Nah, baru tuh setelah lulus SMA, aku kepikiran untuk nulis Dirnatan. Karena waktu lulus SMA, aku ngerasa banyak banget ya momen-momen waktu SMA yang jadi dulu aku sama sekali nggak kepikiran untuk menerbitkan novelnya karena aku ngerasa nggak percaya diri lah ya untuk dibaca oleh banyak orang atau bahkan diterbitkan gitu. Aku nggak sepede itu dan dulu juga kalau kita mau masuk penerbit kan nggak semudah sekarang ya di mana kita ditawari oleh penerbit. Dulu tuh kita harus ngeprint out dulu, kemudian kita kirim ke editor. Harus nunggu waktu 3 bulan sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan approve kira-kira cerita kita diterima atau enggak gitu. Jadi aku udah hopeless duluan gitu, nggak ngerasa berpikir bahwa kayaknya ceritaku layak untuk diterbitkan. Cuma pikiranku satu, aku pengen cerita aku waktu SMA dulu bisa aku abadikan dengan harapan nanti teman-temanku bisa ikutan baca, nanti ketika aku kuliah atau aku mungkin udah kerja, udah puluhan tahun berlalu, aku bisa kembali lagi mengingat masa-masa SMA aku, oh ternyata dulu seseru itu ya. Dan itu yang aku rasain sekarang sih, jadi sekarang nih kalau aku baca ulang Dirnatan, aku jadi kayak dibawa kembali ke masa lalu, seru-serunya teman-teman di sekolah, kemudian gimana kelakuan guru-guru, kan banyak banget ya nostalgia, ya benar nostalgia. Banyak banget hal-hal yang menurutku kita akan lupa detail-detailnya karena ketemu orang baru. Nah, kepikiranku cuma itu. Jadi aku mau menulis Dirnatan dengan harapan mengabadikan momen-momen itu. Dan aku butuh platform yang sekiranya bisa orang-orang tuh tahu dan bisa baca ceritaku gitu. Teman-temanku di kelas bisa ikutan baca dan aku ketemu dengan Wattpad. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pindah haluan nih yang awalnya cuma di Facebook. Aku ketemu dengan Wattpad di tahun 2015, aku pindah nih, aku bahkan bikin announcement gitu. Awalnya banyak yang nggak setuju, kenapa? Tapi mereka sangat setia ya. Pembacaku di Facebook itu ikutan hijrah, mereka bahkan punya akun sendiri, mereka bikin akun dan akhirnya ikutan membaca ceritaku. Nah, ternyata ketika aku posting di Wattpad itu viral banget karena dulu masih jarang ada cerita remaja yang memang pure ceritanya tuh ya tentang hal-hal yang di SMA. Jadi kalau kalian baca di Dirnatan tuh kan nggak ada yang anak geng motor, yang nakal, karakternya itu memang benar-benar pure anak sekolah yang usil. Nathan tuh bukan orang yang, menurutku bukan anak yang nakal ya, dia kayak usil aja di kelas, kayak dia ngambilin pena teman-temannya di kelas, atau dia suka apa namanya nyembunyiin, pokoknya usilnya tuh lebih ke usil anak SMA. Itu yang mungkin menyebabkan orang-orang tuh jadi relatable sama kisahnya karena bisa menemukan tokoh Nathan dan Salma itu ya di sekolah. Kita bisa menemukan tokoh itu di teman kita mungkin karena mungkin relatable itu. Dan tanpa disangka-sangka ternyata orang-orang tuh membantu promosi secara organik. Itu yang aku bilang, kalau misalnya kalian punya cerita, coba aja dibagiin, coba aja di-post, sekarang udah banyak banget ya media, sosial media yang bisa digunakan untuk berkarya. Karena sayang banget kalau misalnya karyanya tuh cuma dipendam doang gitu. Mungkin awalnya akan jelek, iya gitu. Mungkin awalnya banyak typo-nya, mungkin karakternya nggak jelas, tapi menulis itu kan learning by doing ya, bahkan aku sampai hari ini, aku masih terus belajar gimana supaya ceritaku bagus, gimana ceritaku tetap konsisten, gimana karakternya punya karakter development yang bisa ngasih moral value gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian takut ceritanya nggak ada yang baca, hadapi aja gitu. Karena aku percaya cerita yang di-post pasti akan ketemu jalan untuk ditemukan oleh pembacanya. Oke, bisa slide berikutnya. Nah, banyak yang bilang ketika Dirnatan itu pertama kali viral gitu ya, kemudian ada penerbit yang akhirnya tertarik untuk menerbitkan, orang bilangnya, wah, laki banget ya, wah beruntung banget ya, karya pertama, kemudian bisa terbit, bahkan difilmkan. Tapi orang-orang nggak tahu bahwa Dirnatan itu bukan karya pertama aku. Jadi, aku mulai berkarya dari 2009. Novelku baru bisa terbit itu di tahun 2015.
Sudah ada 50 karya yang sudah aku tulis sebelumnya, sebelum Dirnatan. Jadi orang-orang banyak bilang, oh, karya pertama langsung viral, difilmkan, beruntung banget ya, dia kayak nggak berusaha. Padahal nggak, sama sekali salah. Jadi kalau kata Lucius Annaeus Seneca atau Seneca muda ya, ini quotes-nya aku suka banget sih. Dia bilang kalau luck is what happens when preparation meets opportunity. Jadi keberuntungan tuh nggak terjadi cuma-cuma. Keberuntungan itu bisa terjadi karena kamu sudah ada persiapan dan juga kesempatan. Makanya akhirnya keberuntungan itu bisa berbenturan. Aku bisa terbit karena aku sering menulis. Aku sering nge-post ceritaku di Facebook. Aku nggak peduli apakah ada yang baca atau enggak. Aku tetap posting dan timingnya tepat gitu ketika aku posting. Kemudian memang di zaman itu Wattpad lagi naik-naiknya, Dirnatan juga ceritanya relatable, jadi aku ketemu dengan kesempatan. Dan akhirnya persiapan bertemu kesempatan akhirnya bisa menjadi sebuah keberuntungan. So, teman-teman nggak akan tahu gitu kapan keberuntungan itu akan ada, karena nggak ada rumus pastinya kita akan beruntung, kita akan diterbitkan. Yang harus teman-teman lakukan itu cuma satu, konsisten menulis meskipun kayaknya lagi capek, meskipun ceritanya nggak ada yang baca, meskipun yang baca itu baru 2 orang, meskipun karyanya jelek, tulis aja gitu. Karena teman-teman nggak akan tahu kapan keberuntungan itu akan datang. Mungkin 5 tahun setelah teman-teman berkarya, mungkin 3 tahun setelah teman-teman berkarya. Kayak aku memulai dari 2009, baru diterbitkan 2015 tuh berapa tahun tuh? 6 tahun ya? Nah, aku sama sekali nggak kepikiran bahwa ceritaku akan diterbitkan atau bahkan difilmkan. Yang aku lakukan cuma satu. Aku suka menulis karena menulis membuatku tuh jadi lebih mengenal diri sendiri. Karena dengan menulis aku bisa menuangkan semua yang ada di kepala aku. Karena dengan menulis aku bisa selalu belajar. Karena ada penelitiannya bahwa otak kita itu punya kemampuan untuk terus melebar gitu ya, namanya neuroplasticity. Nah, dengan teman-teman menulis, neuron di otak teman-teman tuh saling, yang harusnya apa ya, karena dengan menulis itu tuh jadi kayak saling bersambungan terus. Jadi kapasitas otak kita akan terus berkembang. Nah, jadi sebenarnya yang paling diuntungkan ketika teman-teman menulis itu adalah diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman jadi punya banyak pengetahuan yang ketika teman-teman lakukan. Karena ketika kita menulis, misalnya aku ya, meskipun yang aku tulis adalah fiksi, aku tetap melakukan riset kan. Jadi misalnya ketika aku menulis Hello Salma, yang aku angkat adalah cerita tentang depresi. Depresi itu bukan sesuatu yang bisa ditulis asal-asalan loh. Kalau misalnya aku nulis asal-asalan, nanti ada banyak, apalagi pembacaku banyak remaja gitu. Banyak yang akan terjerumus, banyak yang mereka justru salah kaprah. Nah, aku menikmati banget proses riset itu karena biasanya aku menulis berdasarkan keresahan. Jadi ketika aku menulis Halo Salma, aku punya keresahan nih. Kok aku baru masuk kuliah ngerasa beda banget ya pertemanannya. Kok aku ngerasa kayak kesepian, kayak nggak punya teman. Kemudian ketika aku lempar ke teman-temanku, ternyata banyak yang ngerasain hal yang sama. Bahkan ada yang merasa tertekan masuk kuliah karena ternyata itu nggak sesuai sama jurusannya. Ada yang mereka bahkan ngerasa pernah ngelakuin self-harm gitu, saking tertekannya tapi nggak punya teman bercerita. Kemudian ketika aku menulis Thank You Salma, aku mengangkat tentang pelecehan seksual, karena aku ketika menulis itu aku punya keresahan, kok aku sebagai perempuan, aku kayak nggak punya ruang yang nyaman ya untuk sekedar jalan-jalan. Aku nggak punya ruang yang nyaman untuk berekspresi karena selalu ada stigma gitu. Misalnya aku pengen loh malam-malam aku jalan, menikmati jalan untuk bisa dapat ide, tapi aku nggak bisa karena aku perempuan. Jadi aku berusaha menulis itu lewat Thank You Salma. Jadi ketika aku menulis tuh selalu ada banyak ilmu baru yang aku dapatkan. Jadi yang sebenarnya paling diuntungkan ketika kita menulis adalah diri kita sendiri gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, kesalahan penulis pemula itu adalah dia belum mulai, tapi udah memasang ekspektasi yang tinggi dulu nih. Misalnya ceritanya nanti kalau nulis ceritanya harus viral. Kalau aku nulis ceritanya harus difilmkan.
Terus kalau aku posting di sosial media, pokoknya ceritanya harus dibaca jutaan kali, harus dilirik penerbit terkenal. Ujung-ujungnya baru mulai beberapa hari, baru mulai beberapa bulan, ya semangatnya menurun. Karena itu tadi, kita sudah memasang ekspektasi tinggi terlebih dahulu. Ibaratnya bayi nih ya, bayi baru mulai jalan, tapi kita udah ngasih freezer, kamu harus lompat. Nggak akan bisa kan ya. Nah, jadi menulis itu menurutku harus enjoy sih. Jangan ngasih ekspektasi yang terlalu tinggi untuk memulai menulis. Supaya kita ketika nulis tuh nggak jadi tekanan gitu ya. Tapi kita menulisnya enjoy, kita nulisnya tuh senang. Kita nulis itu karena ya emang aku senang banget loh menulis. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan kesenangan itu dalam menulis, percaya deh, mau ada deadline tugas, mau ada apapun, teman-teman pasti akan menyempatkan diri untuk menulis. Karena teman-teman sudah menemukan kebahagiaan dalam menulis. Kayak aku sendiri misalnya, aku sempat ditolak, nggak didukung orang tua aku menulis. Bahkan laptopku sempat disita. Aku sempat dibilangin, ngapain sih nulis? Nanti kamu jadi orang gila loh karena berimajinasi mulu. Aku juga banyak banget tugas, tapi karena aku udah seneng banget ya menulis, jadi aku akan selalu menemukan waktu supaya aku bisa menulis. Entah tengah malamnya mungkin aku bangun, entah mungkin di sela-sela jam istirahat di mana orang-orang harusnya makan siang, aku menyiapkan diri meluangkan waktu 15 menit gitu setelah makan untuk nulis. Pokoknya aku harus mencari waktu supaya aku tetap bisa menulis. Jadi kita tuh harus jadiin menulis itu jangan sebuah beban, jangan kasih ekspektasi yang langsung tinggi, tapi jadikan menulis itu sesuatu yang kita senangi. Gitu. Karena menulis itu susah, teman-teman, susah gitu kalau kita tuh nggak menemukan kesenangan dalam melakukan itu. Karena ada banyak pengorbanan ya yang harus kita lakukan menulis. Kita harus banyak baca buku, kita harus banyak nonton film, kita harus menulis kan susah banget ya. Kalau kita nggak entah kita harus merelakan banyak waktu di tengah distraksi sekarang, TikTok tuh lebih asik loh daripada nulis. Main sosmed, nonton YouTube, itu lebih asik daripada menulis. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan fondasi, sudah menemukan kesenangan, sudah menjadikan menulis itu bukan lagi sebagai beban, nulis itu jadi enjoy banget, bahkan setiap harinya teman-teman akan menyempatkan waktu untuk tetap menulis. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, jadi yang paling penting dari menulis, ada yang bilang menulis itu bakat. Tapi aku nggak punya bakat nih menulis, menurutku salah sih. Menulis itu bukan bakat, aku bahkan sama sekali nggak berbakat dalam menulis. Kalau aku baca cerita pertama aku malu sendiri sih, kayak aduh jelek banget gitu ya. Kok jelek banget ya, kok aku nggak malu ya dulu ngepost cerita kayak gini gitu. Tapi itu tadi, menurutku menulis itu learning by doing. Dan kuncinya cuma satu, konsisten. Konsisten untuk meskipun nggak ada yang baca, konsisten meskipun ceritanya yang baca cuma 2 orang, konsisten meskipun belum ada penerbit yang menerbitkan novel kita tetap menulis. Karena kita nggak pernah tahu kapan akhirnya keberuntungan itu, balik lagi ya tadi, kapan keberuntungan itu akan menghampiri kita, karena itu tadi, keberuntungan tuh nggak akan bisa ditebak, tapi kalau kita konsisten setiap harinya, pasti akan selalu ada jalan. Lanjut. Nah, kalau teman-teman baca, ada satu buku yang aku suka banget, judulnya Atomic Habit. Nah, buku itu tuh menurutku, aku sangat merekomendasikan ke teman-teman yang pengen mengubah kebiasaan untuk bisa menulis. Di buku itu, penulisnya bilang, jangan terpaku dengan tujuan, tapi fokuslah membangun sistem. Dan ketika kita sudah berhasil membangun sistem, kesuksesan itu akan datang sebagai konsekuensi. Misalnya nih ya, aku mau jadi penulis. Itu tuh tujuannya. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk bisa penulis? Misalnya, kita bangun sebuah sistem. Oh, dengan menjadi penulis itu berarti aku harus menulis minimal 1000 kata nih per hari, misalkan gitu. Atau kalau aku mau menulis, aku berarti harus membaca buku minimal 3 lembar per hari. Kita kasih aja kunci-kunci yang sebenarnya yang jangan terlalu berat ya. Yang kayaknya kita masih bisa capable lah untuk ngelakuin. Misalnya nulis minimal 1000 kata per hari atau di bawah lagi 500 kata per hari, it's okay gitu.
Atau aku nonton film supaya ide-ideku lebih berkembang, aku punya dapat pengetahuan yang lebih untuk ceritaku. Dan ini juga yang penting, James bilang, kalau kita ingin jadi sesuatu, jadikan itu sebagai identitas. Aku ingat banget dulu, waktu aku SMP, aku selalu nulis di bio aku, I am a young writer. Aku sempat diketawain sama teman-temanku kayak, ih gitu ya, pede banget loh. Kok bisa sih sepede itu membranding diri sebagai penulis? Tapi ternyata si James bilang, aku sama sekali nggak tahu ya teori itu dulu waktu SMP ya. Aku ngelakuinnya karena aku pengen jadi penulis gitu. Ternyata James bilang, ketika kita menjadikan sesuatu sebagai identitas, itu akan membuat kita jadi lebih pede untuk melakukan sistem, untuk membentuk sistem gitu. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, si James bilang nih, identitas itu penting banget untuk membentuk kebiasaan kita. Misalnya, kalau bilang aku ada penulis, nah otak kita ini akan secara tidak sadar akan menjadikan menulis sebagai sebuah aktivitas alami. Yaitu tulis di meja, entah di sosmed, meskipun nanti akan ada yang bilang, lu pede banget ya, udah serah gitu. Ternyata dengan kita menjadikan itu sebagai branding, otak kita tuh secara alamiah akan melakukan apa sih yang biasanya dilakukan penulis tanpa merasa itu sebuah beban. Karena kita sudah menjadikan itu sebagai identitas. Ya, aku baca buku karena aku penulis. Aku menulis karena aku penulis gitu. Jadi kita ngelakuinnya semuanya tanpa beban gitu. Oke, bisa lanjut slide berikutnya. Nah, menurutku kesuksesan itu bukan mimpi yang dikejar, tapi cermin dari siapa kita percaya diri kita. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku adalah penulis, ya tangan kamu tuh akan menulis. Ketika kamu bilang diri kamu, aku adalah pembelajar, nanti langkah kamu tuh akan selalu dituntut untuk mencari ilmu. Dan ketika kamu bilang, aku adalah orang baik, hidupmu itu akan membentuk jalan menuju kebaikan. Jadikan identitas itu sebagai akar gitu ya, kebiasaan sebagai batang, dan kesuksesan nantinya adalah buah yang tumbuh dengan sendirinya. Lanjut. Dan satu lagi yang penting nih, lingkungan membentuk kebiasaan. Aku ingat dulu, waktu aku SMP, aku sering banget datang ke sebuah rental buku. Kalau sekarang kayaknya udah gak ada lagi ya. Jadi dulu aku sering datang ke rental buku karena harga novel itu mahal ya untuk anak SMP. Jadi aku sering datang ke rental buku setiap pulang sekolah, dan di sana aku akan ketemu dengan banyak teman-teman yang emang suka baca buku. Nah, ketika aku ketemu sama mereka, aku jadi berbagi bacaan, aku tuh jadi termotivasi untuk baca lebih banyak lagi. Begitupun ketika aku nyemplung tuh di notes Facebook gitu, aku ketemu dengan banyak teman-teman yang juga suka menulis, dan ketika bertemu dengan mereka, aku jadi makin terpacu gitu. Jadi lingkungan itu membentuk kebiasaan. Jadi kalau teman-teman pengen jadi penulis, ini ikut webinar kayak gini, ketemu sama orang-orang yang juga suka passion menulis, itu tuh menambah semangat untuk kita jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan cerita. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, ada juga beberapa hal yang sering aku lakukan supaya aku tuh jadi lebih mudah menulis. Misalnya, biasanya aku tuh selalu naruh jurnal atau buku gitu ya di meja belajar yang mudah dijangkau oleh mata aku. Jadi misalnya kalau mau tidur tuh ngelihat ada laptop, oh kayaknya aku nulis dulu deh. Tapi kalau misalnya laptopnya disimpan di lemari, itu kan jadi nggak kelihatan ya. Jadi kayak udahlah tidur aja deh gitu. Nah, si James juga bilang, otak kita itu akan terbiasa dengan sebuah ruang. Jadi kalau misalnya akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman tuh punya ruang sendiri untuk menulis gitu. Misalnya teman-teman punya space kayak meja belajar, nggak perlu luas deh meja belajar gitu ya. Jadi ketika teman-teman duduk di situ, otak kita tuh udah secara otomatis kayak terprogram, oh ketika aku duduk berarti aku sudah di posisi bahwa aku akan berkarya. Karena kalau misalnya kita nulisnya di kasur itu kan biasanya tempat tidur ya, kita akan ngantuk. Jadi kita harus punya ruang yang berbeda antara ini tempat aku nulis, ini tempat aku istirahat. Jadi otak kita itu akan terprogram secara otomatis, oh ketika aku duduk di sini, itu
itu berarti aku sudah siap untuk menulis gitu. Coba deh bedain kalau misalnya teman-teman nulis di kasur, itu pasti akan ngantuk. Karena otak kita tuh paham kebiasaan. Kalau biasanya teman-teman di kasur kan tidur ya. Ketika kita nulis di kasur, kita akan secara tidak sadar akan ngantuk karena otak kita membaca ya kamu akan siap untuk tidur karena sudah di kasur. Nah itu misalnya kebiasaan kecil supaya kita tuh menulisnya jadi kayak lebih enjoy gitu. Kemudian bisa dengan dekorasi ruang kerja, entah nempel. Biasanya aku selalu nempel notes-notes gitu ya di dinding, kayak ini loh deadline yang harus aku kerjakan. Supaya apa? Supaya aku jadi paham deadline. Oh, di tanggal segini aku harus menyelesaikan ceritaku. Di tanggal segini ceritaku harus sudah terbit. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat kita jadi makin semangat untuk nulis. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, aku mikir lagi ya, ternyata dengan aku menjadikan buku sebagai teman, itu adalah gerbang di mana aku bisa ketemu dengan lebih banyak orang yang tadinya kayaknya mustahil banget ya untuk aku temui. Jadi teman-teman, fun fact-nya, aku tuh berasal dari Bandar Lampung, kota yang kecil ya, kota yang sebenarnya mustahil gitu untuk menggapai mimpi karena jauh banget dari banyak kesempatan gitu. Tapi dengan aku posting di Wattpad, dengan adanya sosial media yang ternyata bisa menyatukan aku dengan banyak pembacaku dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, yang dari Singapura, sesuatu yang menurutku mustahil banget ya kalau nggak ada bantuan sosial media gitu. Tapi dengan aku menjadikan buku itu sebagai teman, ternyata buku itu juga yang menjadikan tangga buatku untuk meraih lebih banyak hal lagi, untuk bisa memberi lebih banyak manfaat lagi. Kayak nggak pernah terbayang gitu di kepala aku bahwa cerita yang tadinya aku ciptakan sendirian di depan laptop gitu ya. Cerita aku ingat banget laptopnya tuh buruk banget, laptopnya udah jelek, kerangkanya udah mau patah gitu ya. Itu yang aku pakai untuk nulis Nathan. Tapi laptop itu juga yang akhirnya menemani aku untuk novelku bisa terbit. Bahkan ada kebanggaan tersendiri ketika karakter yang biasanya kita ciptakan di depan laptop sendirian gitu ya, ketika dialih wahanakan menjadi sebuah film, bahkan aku dikasih kesempatan untuk memilih pemainnya mau siapa nih. Jadi Jeffrey Nicole itu aku yang milih dulu teman-teman. Dulu dia masih model, dia belum, filmnya baru 1, Pertaruhan kalau nggak salah. Terus dan dia ikut casting. Tadinya produsernya nggak mau milih dia karena kayak Eriska dia belum terkenal, Eriska kayaknya dia followernya nggak menjual, followernya masih 3.000 waktu itu. Cuma karena aku melihat, oh dia berpotensi dia untuk jadi Nathan, dan aku diberi kewenangan untuk memilih, aku akhirnya mempercayakan, ngikutin insting aja sih, kayak dia cocok nih jadi Nathan. Dan ternyata ketika dikasih peran itu, dia berhasil memerankan, bahkan followernya jadi melejit, fansnya jadi banyak. Nah itu yang aku kayaknya nggak akan bisa punya kesempatan itu kalau aku nggak menulis deh gitu. Aku bisa ketemu sama produser-produser keren, aku penggemar berat Joko Anwar, dan aku bisa punya kesempatan ketemu sama beliau ketika premier novel Nathan. Jadi tiap kali premier novel-novelku, aku selalu ketemu sama beliau. Oke, bisa kelas slide berikutnya. Ini waktu novel yang ketiga, Thank You Salma. Teman-teman bisa nonton di Netflix ya, atau baca novelnya. Oke, slide berikutnya. Ya, dengan menulis ternyata aku dikasih kesempatan, ini waktu aku dipilih untuk mewakili penulis muda, ketemu sama Wakil Ketua MPR, Pak Edi Baskoro. Oke, slide berikutnya. Ini juga ada yang tahu Rangga? Jadi dulu aku ingat banget, kenapa aku memilih Jeffrey Nicole sebagai Nathan, karena aku ada salah satu film favoritku, judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Waktu itu aku masih kecil sih ya nontonnya. Tapi Nicholas Saputra itu pertama kali debut adalah sebagai Rangga. Dan sampai hari ini dia selalu dikenal sebagai Rangga. Itu yang akhirnya aku jadi patokan nanti ketika aku punya novelku harus diperankan aktor yang baru supaya nanti kayak Niksap nih, kayak Bang Niksap. Dia akan dikenang terus dengan Rangga karena ya pertama kali muncul booming ya sebagai tokoh Rangga yang bahkan melekat sampai hari ini. Itu aku sampaikan kepada Bang Niksap dan dia kayak,
oh iya ya bener ya gitu. Akhirnya ketemu Nicole, tapi Nicole versi muda katanya. Dan itu yang aku sampaikan ke produser, dan untungnya aku dapat produser yang memang sangat mendukung ya. Ada produser yang gitu, penulis kecil, maksudnya penulis masih muda, ngapain sih didengerin pendapatnya. Dan untungnya aku dipertemukan dengan orang-orang yang sangat profesional, yang sangat mau mendengarkan pendapat dari penulis. Jadi aku fight banget waktu itu, meskipun produsernya bilang kayaknya dia nggak cocok nih Ariska, Jeffrey Nicole kayaknya nggak cocok ya, karena kayak masih sangat muda, followernya masih sedikit gitu. Tapi aku fight banget waktu itu ke produsernya, aku bilang novelnya udah banyak yang baca, kebetulan udah 100.000 eksemplar yang baca waktu itu. Jadi aku bilang, itu udah jadi sebuah patokan bahwa kalau novelnya aja 100.000 eksemplar yang baca, mereka itu pasti akan nonton novel, nonton filmnya, aku bilang gitu. Jadi nggak usah takut novelnya nggak ada, filmnya nggak ada yang nonton. Yang ditakutkan adalah justru ketika novelnya difilmkan, tapi yang main itu asal-asalan, yang main itu aktor yang nggak bisa menjiwai karakternya. Aku fight banget, aku bahkan kayak mengerahkan pembaca aku waktu itu untuk, ayo dong bantuin komentar di Instagram produsernya supaya si Jeffrey Nicole ini terpilih. Dan beruntungnya produsernya itu memang mau mendengarkan, sampai akhirnya terpilih Jeffrey Nicole. Oke, halo Kak Rizka. Sebentar ya teman-teman, sepertinya ada kendala nih. Oke, sambil nunggu Kak Eriska teman-teman untuk lanjut ngasih inspirasi buat teman-teman di sini, teman-teman bisa banget ya siapkan catatannya, siapkan mau ngobrol apa nanti atau nanya apa ke Kak Eriska. Jadi teman-teman bisa banget nih nanti kalau Nosa mempersilahkan untuk open cam sama open mic seperti itu. Oke, ternyata ada kendala Kak Eriskanya. Jadi ditunggu sebentar ya teman-teman. Coba reaksinya. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke, kira-kira Nosa pengen nih satu kata, teman-teman banjirin di kolom chat ya. Satu kata apa yang sebenarnya teman-teman rasakan setelah mendengarkan kisah inspiratif dari Kak Ariska tadi nih. Satu kata aja nih teman-teman. Bisa tulis di kolom chat ya. Terharu, semangat, termotivasi, keren. Semangat, terharu, tercerahkan. Termotivasi, terinspirasi, salut, gokil, awesome, kagum, tercerahkan, termotivasi banget, keren, amazing. Oke, siapa sih yang nggak mau nanti nih ya, misal nih ya, saya mau ngasih gambaran ke teman-teman, semisal teman-teman apa ya, konsistensinya itu mirip dengan Kak Rizka atau teman-teman memiliki keinginan nih untuk apa memfilmkan nanti terus terpilih bukunya untuk difilmkan. Kira-kira teman-teman pengen aktor cowoknya siapa nih teman-teman? Boleh di kolom chat ya. Abun, Ciko, Abun. Oh banyak yang suka Abun ternyata ya. Siapa nih? Pras Teguh. Oke siap. Iqbal Ramadan. Angga Yunanda. Oh oke oke. Kadam Sidik, Ciko. Oke. Nah, sekarang kalau pemerannya perempuan, teman-teman milih siapa nih? Ya kita ngebayangin aja dulu ya, meskipun karyanya masih belum terciptakan, kita bayangin aja dulu. Kira-kira kalau nanti naskahnya teman-teman difilmkan, pemeran ceweknya siapa nih? Aca, Prilly, Amanda Rogers, Vanessa, Jolina, Akila, Shiva. Shiva yang mana nih?
Senina, Baby Sabina, Dian Sastro. Oke. Budgetnya mahal-mahal semua ya teman-teman ya ternyata ya. Tadi ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Oke, halo Kak Rizka. Aman Kak Rizka? Jadi di rumahku ada yang kebakaran tuh, jadi mati listrik tiba-tiba. Ya, innalillahi ya. Tapi aman kan Oke. dari tempatnya Kak Rizka nih? Aman-aman, jadi kita cuma beda beberapa blok gitu. Cuma apa namanya listriknya dimatiin tuh karena ya masih satu apa namanya kayak tiang gitu. Oh ya, satu aliran ya. Betul. Oke. Mungkin karena mati listrik ya teman-teman, jadi mungkin langsung aja Kak Rizka. Oke, boleh ke slide berikutnya. Kayaknya ini udah yang terakhir sih. Oke, jadi ini kesimpulan dari presentasi aku bahwa membacalah agar kamu mengenal sudut pandang orang lain, tapi menulislah supaya kamu jadi bisa mengenal dirimu sendiri. Oke, itu presentasi dari aku. Mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan tuh boleh banget. Oke teman-teman, jadi itu ya pemaparan yang sangat menginspirasi sekali. Jadi nih Kak Iriska, bukan cuma teman-teman sebagai peserta nih, jadi teman-teman panitia di sini juga terinspirasi sekali ya mendengar ceritanya Kak Iriska nih. Oke, langsung saja Nosa pilih. Jadi Nosa memberikan 3 kesempatan ya untuk teman-teman. Jadi dari 150-an peserta ini, Nosa nanti milihnya 3 orang untuk bisa ngobrol langsung sama Kak Eriska. Seperti itu. Jadi sabar dulu nih, belum dikasih aba-aba udah banyak banget nih yang antri angkat tangan ya. Sabar teman-teman, sabar. Oke, jadi siapakah 3 orang yang beruntung itu untuk tanya langsung ke Kak Ariska? Nosa mengutamakan yang bisa on cam dan open mic ya. Oke, Nosa pilih dulu sebentar. Di sini. Oke, di sini ada Kak Ahmad Justang. Halo Kak Ahmad. Halo Kang, Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan juga. Oke, perkenalkan dulu nih, siapa namanya, terus asalnya dari mana? Oke, selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam Kak Eriska. Oke, perkenalkan, nama aku tuh Ahmad Justang, aku dari Sumatera Selatan. Aku mahasiswa semester 3 di jurusan sastra. Mau langsung disampaikan pertanyaannya Kak atau gimana? Boleh langsung disampaikan pertanyaannya Kak atau gimana? Ya, boleh. Langsung Kak Ahmad. Oke, jadi sebelumnya tuh aku juga baru mulai suka nulis itu di 2025 ini Kak. Semua itu berawal dari kayak aku tuh mikir orang tuh gak akan ada yang tahu sama kisah hidup aku. Eh, nggak bakal ada yang terinspirasi kalau misalnya aku nggak mengabadikannya kan. Jadi aku mulai nulis di 2025. Kemudian karya aku itu aku lombakan. Kemudian alhamdulillahnya tuh menang Kak. Nah disitulah mulai banyak orang yang termotivasi sama support juga katanya kan. Mending diasah lagi skill nulisnya gitu kan. Nah pertanyaan aku simpel sih Kak. Aku nih kan baru mulai suka nulis terus aku juga jarang baca buku. Gimana sih tips and triknya Kak untuk penulis pemula nih ibaratnya yang belum banyak membaca buku gitu. Tapi mau mau ini mau konsisten nulis Kak. Terima kasih.
Oke, terima Oke, kasih. ini Kak mau Ahmad. langsung jawab atau? Oke, boleh Kak Iriska, biar langsung tektokan aja sama penanyanya. Oke, halo, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Menurutku supaya kita bisa konsisten dalam menulis, kalau aku sendiri adalah, tadi aku sudah sempat menyinggung ya gimana caranya, untuk jangan menjadikan nulis itu sebagai pressure gitu. Jadi jadikan menulis itu sebagai kebiasaan gitu. Aku menulis karena aku suka banget menulis nih. Jadi ketika kita menulis, itu tuh nggak menjadi beban gitu. Kan tadi aku sempat bilang ya, menulis itu susah kalau misalnya kita nggak ketemu apa sih yang menyebabkan kita harus menulis. Tapi kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai kebiasaan yang menyenangkan gitu ya, kita jadi nggak terbebani sama sekali ketika menulisnya. Nah, aku sendiri biasanya supaya ketika menulis itu aku nggak ketemu writer's block gitu ya, karena kan biasanya penyakit terbesar penulis itu adalah kita buntu nih ya, harus melanjutin apa dan akhirnya bingung gitu, atau mungkin karena akhirnya stuck malah muncul ide baru yang akhirnya bikin cerita lama kita jadi terbengkalai. Nah, cara aku mengakalinya adalah dengan aku bikin outline plot. Jadi sebelum aku menulis, biasanya aku bikin outline plot dulu nih atau kerangka besar cerita. Ceritaku ini mau bahas tentang apa sih? Nah, aku udah rumusnya itu. Jadi rumus dari kerangka ceritaku, karakter plus tujuan plus halangan. Misalnya di Dear Nathan premisnya adalah karakternya adalah Nathan gitu. Nathan, Salma gitu misalnya. Salma adalah murid baru di SMA Garuda, tetapi Salma adalah murid baru di SMA Garuda dan tujuannya adalah ingin menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Tetapi ternyata di sekolah barunya dia bertemu dengan seorang anak nakal. Nah, itu premisnya tuh. Karakter plus tujuan plus halangan. Dari premis itu yang aku kembangkan menjadi sebuah kerangka cerita. Aku kembangkan lagi, di chapter 1 itu pertemuan dua karakter utamanya. Chapter 2 nanti ada konflik-konflik apa sampai terakhir. Nah, ketika outline plot itu sudah selesai, baru aku mulai menulis. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menulis, ceritanya memang pertama, itu konsisten. Kebanyakan kalau nggak pakai outline plot, ceritanya jadi ngalor ngidul nih. Tiba-tiba ada karakter baru, yang entah dari mana tujuannya, entah tujuannya apa. Oke, kita tambahin aja supaya ceritanya selesai, yang malah bikin ceritanya jadi ngalor ngidul. Yang kedua, supaya kita punya tenggat waktu, kira-kira selesainya kapan. Yang ketiga, karena kita sudah punya tenggat waktu, kita nulisnya jadi enjoy dan jadi gampang banget ya. Aku dulu nulis Hello Salma, karena sudah ada outline plot, aku nulisnya cuma 2 minggu. Jadi mungkin itu ya yang bisa aku kasih, supaya kita menulisnya jadi enjoy dan enak gitu. Jadi bisa konsisten. Masya Allah, terima kasih Kak Eriska atas jawabannya. Oke, sama-sama. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Kak Ahmad Justang ya. Oke, next untuk penanya kedua nih teman-teman. Di sini Nosa pilih ya. Oke, di sini ada Kak Nindi Hilta. Halo Kak Nindi. Ya, halo Kak. Halo. Oke, bisa nih kenalan dulu dari mana? Ya, halo semuanya. Nama saya Nindi, saya dari Bekasi. Mau nanya Kak Rizka, gimana caranya untuk percaya diri buat publish cerita pertama Kak Erika saat itu? Oke, aku langsung jawab ya. Terima kasih Nindi pertanyaannya. Mungkin supaya aku bisa percaya diri, jawabannya ketika aku pertama kali menulis ceritaku juga dan menerbitkan ceritaku juga, aku nggak percaya diri. Aku sudah menerbitkan novel keberapa ya? 15. Aku masih selalu nggak percaya diri untuk menerbitkan ceritaku karena berpikir, kayaknya ceritaku apa ada yang akan baca ya? Apakah nanti ceritanya jelek? Itu pasti akan selalu dihantui itu. Tapi kalau misalnya kita terus menuruti keinsecurean, terus mengikuti overthinking, itu kan jadinya kita kayak ya udah nggak akan bisa maju ya. Jadi aku berusaha mengatasi itu
entah ada yang baca atau enggak. Sebenarnya ketika tiap kali aku menulis, yang aku pikirkan cuma satu. Diriku itu adalah pembaca pertama dan juga pembaca setia dari ceritaku. Karena kalau kita ngikutin selera pasar ya, selera pasar itu kan kita nggak pernah tahu ya, pembaca itu kan ada banyak banget. Ada banyak kepala yang baca cerita kita yang mereka mungkin akan punya pemikiran yang jadi aku selalu menuruti. Aku dalam menulis, apa sih yang mau aku tulis? Misalnya, aku suka menulis karena karakternya nih. Oh ya udah itu aku terapkan dalam tulisanku. Ketika aku menulisnya enjoy, jadi aku juga menulis tapi juga di waktu yang sama aku sebagai pembaca dari ceritaku. Kalau aku ngerasa enjoy, aku senang sama ceritanya, ya udah menurutku itu udah cukup sih gitu. Baik, terima Begitu. kasih. Sama-sama. Semangat terus nulisnya, Nindi. Oke, terima kasih Kak Nindi. Semoga nanti semangatnya nular ya yang dari Kak Ariska. Jadi bisa berkarya seperti Kak Ariska. Oke nih, yang terakhir banget ya teman-teman. Ayo berdoa. Siapa nih ya kira-kira? Oke, di sini. Oke, karena tadi semangatnya udah dari yang Gen Z nih ya kelihatannya. Ini coba 01 pilih. Halo, Kak Mukhlis Rustam. Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya terinspirasi ya dengan perjalanan Kak Eriska. Sebenarnya saya seorang pegawai korporat ya. Jadi ini bermula, saya dulu menceritakan bermula karena sering saya membuat laporan di kantor dan dipublish untuk di kantor. Tapi saya rasa ada sesuatu yang kurang gitu ya, tidak terekspos untuk orang banyak. Dan mungkin baru 1 tahun saya menulis yang sifatnya buku non-fiksi, dan kebetulan baru seminggu kemarin, insya Allah ya dengan Detak Pustaka ya saya join untuk diterbitkan 1 buku ya, itu mengenai self improvement. Cuman yang menjadi kendala kan kalau kita flashback tadi kan kita membangun sistem Kak ya. Sebenarnya kan itu sudah kalau kita kembali flashback di masa kuliah itu kan habit udah sudah ditanamkan kan ya, ketika kita membuat proposal skripsi atau disertasi atau tesis, kan dosen memberikan satu gambaran berapa referensi buku yang kamu sudah baca, terus apa target dari proposal itu, objektifnya, itu semua ya. Cuman begitu kita melangkah menjadi penulis bebas seperti sekarang tuh, yang kepikiran saya adalah ada 2 ya yang menjadi bagian daripada teman-teman. Kebanyakan tuh ya seperti tadi, apakah buku itu merupakan ekspresi kita dan bagaimana perjalanan kita agar outcomes-nya itu jadi monetize ya. Itu yang jadi masalah, kadang-kadang kan kita mau monetize ya. Karena seperti sekarang kan high cost juga ya bagi mereka mungkin yang generation Gen Z, mungkin dari sisi keuangan mereka kan terbatas, tapi mereka bukan terkenal tapi memonetize buku itu agar bisa terekspos dan bisa laku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga ya dalam membangun sistem kan kita perlu ada komunitas yang kuat. Mungkin Detak Pustaka punya grup WA komunitas yang banyak dan tiap hari mungkin berbalas sahut. Jadi cuman menanamkan dari rasa bahwa kita sebagai penulis itu bagaimana pemikiran kita ke depan gitu Kak. Kan tadi Kakak ada kendala, hajar aja yang kata orang tua nanti menjadi penulis itu nggak kaya lah, inilah itulah, tetapi perjalanan 7 tahun itu menghasilkan gitu. Nah, supaya tidak tergoda ya, karena kan kadang-kadang ini kita nih tergoda ya dengan material ya, sifatnya material gitu. Itu aja sih dari saya pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Mukhlis ya. Aku ucapkan selamat juga karena karyanya akan terbit ya di penerbit Detak Pustaka. Semoga laris dan bermanfaat ceritanya, amin. Aku langsung menjawab aja kali ya.
pertanyaan pertama tentang monetize, sebenarnya sekarang tuh sudah banyak juga platform yang selain diterbitkan gitu ya, tapi juga kita bisa dapat uang. Misalnya ada banyak banget ya platform yang juga mendukung ketika baca gitu ya. Terus pembaca ketika mau baca lanjutannya itu harus bayar dulu. Itu kan kita dapat ya bayaran. Kemudian ketika diterbitkan, bahkan kalau misalnya sudah punya pasarnya tersendiri, menurutku akan lebih baik kalau misalnya saya publishing karena keuntungannya lebih besar. Itu kan termasuk monetize. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan supaya ketika diterbitkan banyak yang baca adalah kita harus pinter-pinter promosi sih. Gimana caranya supaya cerita yang kita tulis tuh ya ada pembacanya gitu, ketemu pembacanya. Kita harus meriset dulu kira-kira metode promosi yang tepat gimana ya. Nah, itu biasanya berkaitan sama segmentasi dari umur pembaca kita. Misalnya kalau pembaca kita kebanyakan remaja, oh berarti aku harus cari metode yang sekiranya bisa nyampe nih ke para remaja, misalnya dengan ngepost quote-quote yang sekiranya relate nih sama dunia remaja. Kayak misalnya dulu Dirnatan itu salah satu faktor yang bikin ceritanya naik adalah karena ada banyak quotes-quotes yang ternyata mewakili suara para remaja nih. Jadi mereka kayak entah ngepost di WhatsApp, entah ngepost di Facebook, entah ngepost di Twitter ya, dengan secara sukarela. Dan ketika mereka posting itu kan mengajak orang lain ikut penasaran ya apa nih gitu, kayaknya kok mewakili aku banget ya sebagai remaja gitu. Kita harus menentukan dulu nih gimana caranya supaya cerita yang kita tulis itu tuh bisa menemukan promosi yang tepat dan bisa sampai ke pembacanya. Aku tadi misalnya aku di Facebook ya, aku DM satu-satu orang-orang yang punya nama Beliebers, itu kan salah satu metode promosi juga ya. Jadi jangan stagnan, menurutku penulis itu bukan ketika karya terbit terus tugasnya selesai, menurutku enggak gitu ya, tapi kita harus memutar otak gimana caranya supaya cerita kita jadi ada yang baca. Nah, selain itu ada juga namanya IP atau intellectual property. Nah, misalnya nih Dirnatan. Dari Dirnatan itu karena laku, kemudian bisa ada spin-off-nya tuh. Spin-off-nya misalnya dari karakter teman-temannya tokoh. Selain tokoh utama, aku bikin lagi ceritanya dan ternyata banyak yang suka. Itu kan salah satu bagian dari monetize ya. Ternyata dari karya yang tadinya cuma satu tunggal Dirnatan bisa punya lahir banyak cerita lainnya ya, kisah untuk Gary itu salah satu spin-off dari Dirnatan. Kemudian dari Dirnatan ternyata bisa menjadi film nih, bisa menjadi series, bisa menjadi iklan, bisa menjadi karya bioskop. Itu kan termasuk bagian dari monetize. Jadi menurutku ada banyak sekali pilihan dari sebuah novel supaya bisa menghasilkan uang gitu ya ke kita. Gak cuma terbit novel kemudian udah selesai, tapi penulis bisa punya pilihan untuk mengembangkan karyanya, entah jadi sequel, entah punya spin-off, entah film, series, wah ada banyak banget gitu ya. Bahkan kalau misalnya dijadikan iklan gitu ya, iklannya mau pakai 2 karakter utama dari tokoh kita, itu mereka harus bayar. Jadi ada banyak banget pilihan supaya cerita kita, novel itu bisa berkembang atau dimonetize. Nah itu tuh kita harus nyari-nyari sih sekiranya apalagi ya yang bisa dikembangkan. Bahkan kayak merchandise. Bisa loh karya kita dijadiin ada merchandise-nya. Kayak aku itu menjual tote bag dari novelku. Tote bag-nya cukup kayak quotes dari salah satu dalam ceritanya. Quotes itu juga bisa kita jual loh. Karena itu bagian dari karya kan. Atau aku bikin ada ya entah dari karakternya suka nulis diary, aku bisa bikin juga cerita lainnya di mana yang aku jual diary dari yang suka ditulis tokoh-tokohnya. Wah, ada banyak banget deh ya monetize dari sebuah karya. Jadi nggak tok dari novel, tapi ada banyak banget pilihannya. Nah, itu tuh tergantung kekreatifan dari penulis. Oh, ini pertanyaan kedua tadi aku kurang nangkep ya. Bisa diulangi lagi kah? Ya, pertanyaan kedua kan ini kan masalah konsistensi ya, mengarah ke masa depan ya. Tadi kan itu berproses ya Kak ya. Kan ketika kita menanamkan sebagai penulis, apalagi saya penulis pemula, cuman kan saya kan backgroundnya karena
saya membuat laporan di kantor dengan tajuk yang bersifat non-fiksi, tetapi tidak to expose kemanfaatannya ke orang banyak. Nah, itu yang ada kaitannya ketika kita mau menulis sebagai penulis baik fiksi ataupun fiksi, kan kita punya objektifnya adalah supaya dinikmati pembaca, plus juga ada monetize. Cuma mengarahkan ke arah istilahnya konsistensi gitu. Konsistensi, kan tadi kakak bilang kita nggak tahu buku mana yang akan terkenal atau buku mana akan yang dijadikan film, tapi kita kan berusaha terus untuk menulis. Selain ada komunitas, mungkin ada beberapa hal tips juga gitu supaya kita nih yakin bahwa suatu saat dari perjalanan kita sebagai penulis itu akan hadir sebagai mungkin difilmkan atau mungkin dipakai di beberapa instansi ataupun dari kalangan profesional gitu Pak. Karena kan menjaga konsistensi irama itu kan nggak gampang ya. Ya apalagi ditekan dengan kebutuhan. Ini buku saya kapan lakunya, buku saya kapan difilmkan, ya kan pemikirannya saya kayak gitu. Akhirnya kita kandas lagi, baru jalan 2 tahun lah. Bukunya nggak laku-laku, udah nulis tiap hari, baca tiap hari, ya hasilnya segini. Itu aja sih Kak. Tanyanya. Oke. Mungkin akan berkaitan dengan supaya sebenarnya nggak muluk-muluk ya, pasti ada juga sebagian orang yang nulis ya dengan harapan pengen ceritanya supaya diterbitkan dan difilmkan. Yang pertama, yaitu tadi, penerbit pasti akan menerbitkan sebuah karya yang sudah punya target pasar. Mereka akan lebih memilih penulis yang, oh karyanya ini sudah ada pembacanya nih. Jadi kemungkinan untuk diterbitkan itu lebih besar karena sudah ada pasti yang beli. Jadi yang harus kita pikirkan sebelum kita menulis adalah, ya, tadi aku bilang ya, metode promosi. Kayak aku di Facebook, itu aku nggak diem doang, tapi aku gimana ya caranya supaya ceritaku tuh bisa ditemukan oleh pembaca. Ya aku promosi dari dinding ke dinding, supaya orang-orang bisa baca ceritaku. Aku promosi ke grup, aku masukin ke grup pembaca yang mereka isinya pembaca, supaya mereka ikut membaca ceritaku. Jadi kita mutar otak sebagai penulis, gimana supaya cerita yang kita tulis itu punya jalan untuk ketemu sama pembaca. Kalau pembacanya udah banyak, pasti deh penerbit itu akan mau menerbitkan cerita kita. Bahkan produser film tuh juga yang dipikirkan adalah, ini cerita menjual nggak ya gitu. Atau kita juga boleh loh mencari kira-kira apa ya ide yang sekiranya sekarang lagi rame nih di dunia penerbit. Itu kemungkinan untuk diterbitkan itu lebih besar sih. Misalnya, oh lagi rame cerita yang mengangkat tentang keluarga nih, tentang ayah dan juga ibu. Kayaknya aku boleh deh nulis cerita tentang itu. Jadi kemungkinan untuk diterima penerbit juga besar karena penerbit juga sedang mencari tema yang serupa. Jadi kita harus riset, riset pasar nih. Rajin-rajin ngelihat tren buku, apa sih buku yang lagi rame? Oh ternyata buku yang lagi rame, karena tren buku itu selalu bergerak ya. Mungkin dulu yang lagi rame adalah cerita remaja kayak Dear Nathan, Dylan, kemudian beralih lagi yang lagi rame. Kalau sekarang kan lagi rame tuh buku tentang self healing, ya, tentang self mental health. Nah, dengan kita merespon pasar itu bisa juga menjadi jalan supaya cerita kita temu tuh jalan untuk diterbitkan atau bahkan difilmkan. Mungkin itu sih ya saran dari aku, Pak. Oke, terima kasih Kak atas advice-nya. Semoga bermanfaat buat saya. Sama-sama Pak Mukhlis, semoga semangat terus nulisnya. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Jadi itu ya Kak Diska, 3 penanya yang berkesempatan untuk menanya langsung ke Kak Diska. Wah, gimana nih teman-teman? Udah pada tergerak belum nih untuk mengikuti jejak Kak Diska? Oke, saya lihat antusias banget ya teman-teman, tapi sayangnya waktu kita terbatas nih teman-teman. Jadi yang belum memiliki kesempatan nanya langsung di webinar ini ke Kak Eriska, jangan berkecil hati ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berkesempatan bertanya tadi 3 orang, selamat ya teman-teman mendapatkan hadiah dari penerbit Duta Pustaka. Jadi nantinya akan dihubungi oleh oleh teman-teman panitia.
Tapi jangan berkecil hati, yang lainnya masih punya satu kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh teman-teman panitia nih, yaitu membuat konten yang kreatif dan nantinya tag ya di IG Penerbit Detak Pustaka. Nah, sebelum Kak Eriska memberikan closing statement-nya nih, untuk teman-teman semua, Nosa mau ngasih informasi buat teman-teman nih. Tapi di sini Nosa gak sendirian nih, Kak Rizka. Jadi di sini Nosa ditemani oleh teman Kak Nosa nih. Kita sapa dulu. Halo Kak Bani. Halo Kak Nosa, halo Kak Eriska, halo teman-teman semua. Ya, halo. Apa nih Kak? Mau berbagi apa nih ke teman-teman semuanya nih? Ini ada beberapa yang mau dibagiin. Sebelum membagikan info, mungkin izin menyapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Rabani dari tim Detak Pustaka. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman peserta webinar yang sangat antusias sekali. Gimana nih sampai jam 8:30 ini masih semangat kan? Boleh dong emot apinya di kolom komentar. Oke, harus dong ya, harus tetap semangat. Apalagi barusan kita sudah mendengar cerita yang luar biasa dari Kak Eriska yang tentunya sangat menginspirasi sekali begitu. Barusan telah kita simak bersama perjalanan Kak Eriska menulis perjalanan Kak Iriska menulis yang awalnya mungkin cuma dibaca segelintir orang, tapi sampai akhirnya bisa diterbitkan dan difilmkan. Itu menjadi bukti kalau tulisan sederhana, kalau ditekuni bisa sekali menjadi karya besar dan menginspirasi banyak orang. Oke, mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya naskah, tetapi naskahnya ini masih tersimpan di laptop atau di HP begitu. Mungkin kalau misalnya suatu hari naskah teman-teman ini bisa diterbitkan menjadi buku seperti Kak Eriska, tentunya luar biasa sekali begitu ya. Boleh next Kak. Oke, terus gimana nih cara untuk menerbitkan buku? Boleh next lagi. Oke, caranya gampang sekali. Kalau teman-teman menerbitkan di Detak, nanti cukup fokus menulis saja. Sisanya biar dibantu oleh tim penerbitan Detak. Mulai dari editing, layout, desain cover, sampai promosi dan distribusinya. Selain itu, bukunya juga sudah terdaftar ISBN dan Haki. Jadi karyanya ini sudah resmi dan terlindungi. Nah, sekarang waktunya untuk investasi jadi penulis. Boleh di-spill nih Kak, berapa sih biaya penerbitan di Detak? Oke, untuk harganya ini mulai dari Rp1.675.000 saja. Tapi khusus peserta webinar hari ini ada harga spesial nih, harganya mulai dari 1,6 juta saja. Dan dengan harga ini sudah mendapatkan full fasilitas mulai dari pengolahan naskah hingga bukunya siap edar. Dan harga spesial ini terbatas nih, hanya sampai tanggal 27 September saja. Jadi bisa segera mengamankan kesempatan ini sebelum tanggal tersebut ya. Boleh next lagi, Kak. Oke, jadi gimana nih? Sekarang tinggal menentukan apakah karyanya akan tersimpan di laptop saja atau sudah siap menjadi penulis berikutnya. Kalau sudah siap, gampang banget. Tinggal menghubungi kami lewat nomor WhatsApp berikut atau bisa menghubungi akun Instagram kami ya. Bisa dicatat, di screenshot, atau langsung scan QR Code di layar yang sudah tertera ya. Oke, dan untuk yang masih ragu nih, ingin tanya-tanya dulu, tenang aja. Kita ada konsultasi gratis bersama tim Detak, begitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang sudah siap menerbitkan naskahnya, saat menghubungi nomor tersebut atau akun Instagram, nanti jangan lupa untuk menyertakan screenshot bukti ikut webinar plus kata kunci literasi. Dengan begitu, nanti otomatis bisa mengamankan harga spesial tadi, yang hanya berlaku sampai tanggal 27 September. Nah, semoga setelah webinar ini menjadi langkah awal lahirnya penulis-penulis baru dari teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Kak Nosa. Oke, terima kasih Kak Bani atas informasinya. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Oke.
Oke, jadi itu informasi dari teman Kak Nosa. Jadi teman-teman jangan ragu ya, agar bisa seperti Kak Eriska. Jadi teman-teman harus berani melangkah. Melangkahnya seperti apa? Jadi teman-teman yang sudah punya naskah bisa banget nih kolaborasi dan kerjasama dengan Duta Pustaka. Oke, Kak Eriska, boleh nih closing statement-nya untuk teman-teman semuanya nih, Kak Eriska. Oke, dari aku mungkin buat teman-teman yang lagi mau mulai sebagai seorang penulis, tadi aku sudah banyak kasih kisi-kisi ya. Jangan lupa untuk membentuk sebuah sistem sebelum nentuin, oh aku menjadi penulis. Jadi kita harus membangun kebiasaan dulu, entah kita menulis 1000 kata per hari, atau kita harus baca 3 lembar buku per hari. Jadi ketika kita menjadikan diri sebagai penulis, kita nggak menjadikan itu sebagai beban, tapi jadi kayak kebiasaan aja gitu ya. Kayak kita makan, kayak kita tidur gitu. Kita ngelakuinnya kan ya kayak karena udah kebiasaan, bukan karena pleasure gitu. Dan tadi aku sudah bilang di akhir bahwa sebenarnya menulis itu yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri, karena dengan menulis kita jadi lebih mengenal diri sendiri, dan juga dengan menulis itu gak cuma memberi manfaat ke orang lain, ke diri sendiri, tapi juga menulis itu bisa menjadi sebuah tangga buat kita untuk bisa bertemu lebih banyak orang hebat di luar sana. Mungkin itu sih dari aku. Wah, keren sekali ya. Oke, gimana teman-teman? Udah mendapatkan asupan yang bergizi banget gak nih malam hari ini? Oke, wah gak kerasa ya teman-teman, ngobrol bareng Kak Rizka hari ini tuh penuh banget sama cerita, pengalaman, dan inspirasi. Dari perjalanan awal beliau menulis sampai tips-tipsnya, semuanya bisa jadi bekal buat kita semua yang juga ingin berkarya seperti Kak Rizka. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Rizka ya, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi insight yang luar biasa di acara ini. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah setia mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Tapi ini masih belum akhir ya teman-teman, masih ada beberapa sesi selanjutnya. Jadi semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memotivasi kita untuk terus menulis, berkarya, dan nggak takut untuk memulai. Jadi jangan lupa untuk ikuti terus kegiatan menarik lainnya dari penerbit Duta Pustaka ya pastinya. Jadi teman-teman agar tidak ketinggalan informasi webinar-webinar yang tidak kalah seru. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan teruslah berkarya. Saya Ayu Nosa. Saya kembalikan ke pembawa acara kita malam hari ini, Kak Iva. Halo. Sebentar ya, on cam dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Eriska sama Kak Nosa. Gimana teman-teman? Daging banget nih ya sesi belajar kita malam hari ini. Buat yang setuju, boleh banget reaction jempolnya mana? Daging banget. Oke, Daging keren banget, ya, ada Kak. jempol Thank you. semua ini. Buat teman-teman yang lagi proses nulis dan bercita-cita naskahnya terbit, di Detak Pustaka ada program konsultasi naskah loh teman-teman. Selain itu, di Detak Pustaka juga ada saluran WhatsApp di mana teman-teman bisa mendapatkan info paling update soal buku dan penerbitan. Untuk linknya akan dikirim oleh kakak-kakak panitia di chat Google Meet ya. Nah, teman-teman juga mohon pantau terus Instagramnya Detak Pustaka dan grup WhatsApp-nya karena panitia akan mengumumkan pemenang giveaway di media sosial tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya. Nah, sebelum mengakhiri acara, saya mau ngajak teman-teman untuk dokumentasi terlebih dahulu nih. Teman-teman boleh siap-siap untuk on-cam dan pakai virtual background-nya ya. Yo, boleh banget nih temenin aku sama Kak Eriska di sini untuk on-cam, sama Kak Nosa juga untuk nanti kita dokumentasi bersama. Oke, ini kayaknya udah mulai beberapa ya yang on-cam ya. Ini kakak panitianya bisa dipersiapkan juga untuk dokumentasi. Oke. Ini akan aku pandu ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini biar kakak panitianya bisa copy paste dulu ya. Kita dokumentasi satu kali lagi, teman-teman. Aku kasih aba-aba lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, mantap banget teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya. Aku sebagai pembawa acara mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dari Kak Eriska maupun dari diskusi-diskusi dengan sesama peserta bisa bermanfaat untuk kegiatan kita menulis sehari-hari. Teman-teman jangan lupa untuk terus follow Instagram Detak Pustaka untuk info webinar writing class berikutnya. Saya, Iva, sebagai pembawa acara dan mewakili teman-teman panitia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di writing class berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi sama Nosa di webinar-webinar berikutnya ya. Oke, Iya, Kak. Kak. Tunggu next penulisnya ya. Semangat penulisnya.